akan masuk dalam respect band termasuk dengan chip bahkan Kalea 3 hero untuk Leoni Prof KB. Wah ini bahkan ada satu hero yang menarik ya, Kalea. Yang kita mungkin bisa lihat dari Leoni juga dengan metode pick off, tapi langsung dijawab dengan Chushin Sora. Yes. Aku mau bawa fun fact sedikit ya, kalau ngomongin soal Begotten by Vitality nih untuk pick Sora, Yap. 5 kali pick selalu di 3 pick atas. Trio ya. 5 kali pick, berarti ini pick ke-6 dan lagi-lagi di 3 pick atas. Tapi kali lumayan, first pick face. lumayan oke kok di Shogun ya. Ya, dan bisa kita bilang Shogun juga cukup power Iya. dengan suara tersebut. Power. Tapi ini kita melihat adanya Kalea yang bahkan kita asumsikan akan ada di tangan Begotten by Vitality di band. Tadi sempat kita bahas Iya. siapa yang power, siapa yang nge-ban, itu bisa saja terjadi. Oh, tapi suaranya Shogun gak di match upin sama Valentina ya. Padahal kalau kita lihat dari banning phase, gak ada Valentina di sana. Ya. Yang diambil langsung Eve ternyata. Ya, dan gue suka banget sekarang tempo untuk kayak meng-counter nggak selalu dengan harus natural counter. Mereka selama nggak ngeganggu game plan mereka nggak coba maksimalkan. Ya mungkin mereka punya jawaban sendiri. Contohnya kayak beberapa kali kalau kita ngomongin alter ego tuh kayak ngelepasin Sora lawannya pakai cici ya. Iya, Itu juga contohnya. bisa. Dan mungkin mereka juga bisa lebih ngejawab di area team fight-nya, nggak selalu harus masalah laning. Betul. Bukti juga kemarin di mana adanya Sora juga bisa di-counter sama Arlott. Masih bisa, maksudnya bisa dilawan. Gak semua tentang Valentina, kalau memang nggak bisa. Kalau dipaksakan Valentinanya sebagai counter targetnya cuma Sora dan lainnya jadi keganggu game plan strategi mereka, itu kayaknya yang sekarang semua banyak ngelakuin, udah ada baiknya kita tetap stick to the plan, stick to the plan, gak harus selalu tentang Sora. Ya mementingkan sinergi lah dibandingkan dengan match up 1v1 ya. Karena gue kemarin bener-bener ngelihat, udah lama gak ngeliat Symphony of Skill yang bener-bener baru muncul kembali. Kayak dari main agro turret atau skillnya. Wah, Bahkan Navi juga waktu itu ngejawab dengan Kufra ya. Itu jadi Iya. satu kejutan juga yang akhirnya ngebuat Begotten nggak dapetin poin. Tapi sekarang kita terus move on dulu dengan Suyo yang udah diambil. Hylos ditutup dan Yisunshin. Hero favorite Eman nih. Udah nggak dibiarkan. Tambah lagi Hilda kah atau Gatot Kaca mungkin yang ditutup. Jadi 5 hero untuk Leoni. Wah, ini benar-benar fokus ke satu orang doang sih. Mereka benar-benar menjalankan keys to victory-nya berarti kalau misalnya band kelimanya benar-benar ke arah sana. gue berharap dari Leoni tersebut dia punya hero yang cukup bisa mengagetkan kita semua sih. Nah kalau ngagetin Pak, dia punya Chow sebenarnya. Nah. Bahkan waktu di MV, waktu di playoff dari MPL Malaysia season lalu, dia bikin damage. Chow damage. Chow damage. Di area roamer. Area Romar. Oke, sangat possible untuk bisa keluar, tapi Marcelnya ini juga justru ditutup oleh Coach Honjau. Jadi sangat banyak ya Aussie roamer di game kita sekarang yang sebenarnya masih bisa diambil satu dulu nih sama teman-teman dari Begotten by Vitality. Oke, dan posisi kalau gue lihat di kanan kalau mereka melihat adanya Leomord, sebenarnya hero yang bisa mengganggu jungle-nya itu sebenarnya mereka punya Hilda. Tapi Hilda ini rotasi cepatnya harus ditemani Zuxia sama Suyo. Kalau aku merasa Begotten lagi agak dilema sedikit. Karena kalau emang mereka mau ambil carry di sini, buat jawab Freya ada Eve. Oke. Eve-nya akan sangat menutup carry-nya. Tapi kalau misalkan ambil Cloud, Cloud-nya bakal menyerang ke Eve, tapi Ya. bisa di-cancel sama Freya. Serba salah ya Serba salah. dilemanya, tapi Chow-nya diambil ternyata. Wait, ini Chow masalahnya masih flex loh. Karena bisa jadi di Eman juga kan. Ya, kita sering banget lihat itu sebelum ke arah M series waktu itu. Iya, jadi nanti bakal power di Chusnya Moreno dengan Sky Pierce. Suyo-nya juga bisa Sky Pierce, banyak banget yang bisa jadi core di sini untuk Begotten by Vitality. Tapi Iya. untuk team fight-nya juga Symphony-nya mereka banyak banget sisi powernya. Oke, kita sempat tadi berbincang dan berdebat tentang adanya Chow. Kita bakal menyaksikan. Gimana gameplay Chow yang dimiliki dari Vin? Apakah ini sesuai dengan power of Kalea-nya, big over gameplaynya? Karena bedanya Chow sama Kalea adalah Kalea tuh kayak sisi pasti. Chow itu butuh momen, Profesor. Ya, ada risk-nya. Iya, ada risknya. Nggak langsung main kayak Tsunami Slam. Dan counter dari tim Liquid, mereka akan menutup dengan adanya Baxi ya. Wow. Karena mereka butuh badan ya kayaknya dari 4 hero yang damager utama kayak gini. Masalahnya udah ditutupin juga buat Hylos-nya. Menyisakan Baxia, sebenarnya masih ada Gatot Kaca tadi. Kari Ya, Gatot Kari Kaca mahal masih ada. banget di sini. Nah itu dia, makanya apakah ini bakal menuju ke Chow untuk Eman jangan-jangan? Atau bakal keluar Marksman lagi? Jujur gue lebih suka Chow untuk Vin sebenarnya. Tapi nggak tahu apakah keputusan dari para coach. Karena Eman di sini kalau misalnya kita ngomongin Kari yang ke counter banyak banget, Prof. Iya, Izin, Baxia, Baxia, Harit, Tapi Freya. Karinya ketutup sama Eve. Yes. Wah, Itu dia. Berani.
berani aja dulu. Tapi Karin mahal banget di sini. Iya. Karena pick 1 kali, lu udah ngatasi 4 atau 3. Oke. Oke. Tapi kita bakal seperti biasa untuk para fans dari Biget Troopers ya. Siap? 1, 2, 3, MPL Indonesia! Wah, luar biasa. Tuh, Wow. dari Cavalry juga teriak loh, nanti disorot ya. Untuk di game 2 ya. Karena nggak mungkin game cuma 1 kan, Evin? Iya dong, best of the series. Dan sekarang bakal jadi menarik, resiko yang cukup tinggi buat teman-teman dari Bigetron by Vitality. Nevin, draftnya? Kamu suka yang mana? Bigetron? Bigetron untuk Profesor? Aku lebih suka tim Liquid ID sih. Oke, satu-satu Liquid dan juga Bigetron. So kita bakal menuju ke match pembuka hari ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, dan ini dia untuk Land of Town. Kita bakal melihat terlebih dahulu apa yang bisa dimaksimalkan di area early game. Karena dengan banyaknya hero Leoni yang ditutup dan dipaksa untuk menggunakan ke arah Baxia di area roamer, berarti sebenarnya nggak banyak inisiasi yang bisa dilakukan ya Prof, lebih ke jaga badan mungkin? Ya, buang badan jatuhnya ya. Karena bawa Revitalize juga, bawa kolam, ya otomatis mungkin permainannya akan lebih maksain pick off dari Chow-nya biar targetnya ke arah Leoni. Sehingga nanti bakal bebas buat Kyo mungkin masuk. Apalagi kita tahu sendiri dengan adanya Harit Zaman Force. Di mid game itu akan sangat-sangat mematikan sekali, terutama ketika Bigetronnya juga dalam keadaan yang under seperti ini. Iya, Kayak butuh banget Trinity kan, Emannya juga butuh farming. Dan Moreno juga di sini menggunakan sprint ya untuk mempercepat. Oh, ditutup jalannya Vin, flicker for defensive di kelas depan sana. Di cover oleh seorang Moreno. Meanwhile, dari Kevin, bakal coba untuk mengganggu para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Dan gue pengen melihat gameplay dari Baxia Romer Leoni. Selain badan, decision making apa yang dia akan buat? Rotasinya ekstrim kah atau tiba-tiba dia mau bermain potong di arah belakang? Karena kan tanpa disadari, dia udah punya dominance, Ice sekarang. Dia udah punya Udah ada efek life bane-nya anti ya. regen ya sekarang. Jadi dia mau teamfight apapun dari early oke. Iya, dan beda banget ya dengan teman-teman dari Bigetron di mana dia tuh nggak ada badan yang pasti, paling suaranya aja sih yang secara emblem bakal dibuild ke arah tank bersama cowoknya juga ini ngambil ke arah tank. Ya udah pasti, apalagi dengan adanya Trill juga ya. Tambahan juga dengan power dari Chow yang dimana dia juga punya sedikit damage. Karena Eman yang lagi menguasai banget laningnya. Kyo bahkan sempat dipaksa untuk recall dan beda 1 level. Ini akan menguntungkan sekali buat Bigetron by Vitality dari segi gold lane. Mereka nggak perlu repot untuk babysit Emannya. Oh, tapi ngomongin Karavin dia nggak boleh nerima damage yang banyak sih dari sosok seorang Aran depan. Toron mau dikeluarkan. Reward manipulasi di depan sana. The power of retribution di tangan dari seorang Nanael. Membantu team fight dengan cukup baik dan ternyata tidak bisa sekuat itu. Karena Kevin dan kawan-kawan punya damage burst yang pasti oleh Aran. Disokong damage dari Freya Tantrum. Wah. Membuat Bigetron porak-poranda yang bahkan harusnya mereka yang memenangkan tim fight tersebut. Iya, ini masalah 3 poin eliminasi yang bisa dipegang. Iya sih, ditukar ke area turtle, tapi keuntungan jauh lebih besar buat tim Liquid ID ya, Prof? Ya targetingnya beda juga kan rata-rata kalau kita ngomongin soal objektif. Tadi Nanael masuk, tapi ternyata pertukarannya nggak terlalu worth it. 3 kill, 1000 gold langsung leading jauh sekali untuk tim Liquid. Walaupun Kyo sempat dalam keadaan yang tadi tertekan ya. Oke, kali ini cukup seru. Untuk dari prediksi 3-3, kita bakal melihat di mana para pasukan dari tim Bigetron juga masih butuh 1 poin untuk bisa loncat dari zona tipis sekali sih gue bilang. Iya, match pointnya sama-sama 3 tuh bersama 4 tim lainnya. Jadi sekarang ini bakal jadi game yang lumayan penting. Dan yang jadi masalah sekarang dengan Richel yang udah pegang 2 poin eliminasi ini, area of effect-nya besar banget sih. Dan ngebuat dari Bigetron by Vitality agak susah buat kita Bakal bergerak. coba dipasar reward manipulasi Richel. Wise decision melakukan covering up dengan sangat baik. Bahkan Leon di depan sana menutup jalan para pasukan dari Bigetron by Vitality. Richel, wow. Pemain yang menurut gua cukup menarik decision making dia. Leoni ditendang pun juga belum. Tapi lihat cover yang dilakukan Profesor dan juga Nevin. Iya, underrated ya buat Richelnya sendiri. Tapi lihat apa yang dilakukan ke arah Shogun di atas. Bakal coba dipaksa Shogun. Mampukah bertahan tapi damage dari turret terlalu sakit. One by one situation dari bottom lane. Hampir aja Sokolil kali ini didapatkan oleh Eman. Tapi masih bisa bertahan terlalu jauh di depan sana. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka hampir kehilangan Moreno. Dan Nanael harus mundur. Ingat, ini Freya Tantrum. Dan Freya-nya bukan di arah gold lane. Kevin! Kuda jiklak
langsung bertengger di arah top lane. Berhasil mendapatkan double kill. Nile menukar semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan dengan Leoni, tapi tidak bisa dipungkiri. Kevin dengan kuda jingkraknya membuat 2 poin, 1.900 gold difference. Wah, tapi ini temponya bukan temponya Bigetron banget sih. Tim Liquid ID mampu mengubah tempo itu, bro. Ya ini sih emang bisa dibilang snowball mistake ya dari Bigetron by Vitality. Diawali dari tadi Nanail yang dia blade search di hold ke arah Leoni, jadi dia nggak punya escape. Di react sama Drichel, orange buff-nya diambil. Keuntungannya langsung berlipat ganda buat tim Liquid ID dan bahkan fight di top lane itu menurutku jauh lebih untung dibandingkan dengan satu turtle yang emang cuma bisa diambil sama Bigetron by Vitality. Jauh, Iya, iya. Jauh banget. Jauh, Jadi ya, bro. tim Liquid ID tahu, mindsetnya udah tahu nih, oke kita nggak bisa menang semuanya, nggak bisa menang atas dan menang turtle juga barengan. Karena otomatis ini jaraknya sangat berjauhan. Tapi mereka dapetin yang lebih worth. Mereka dapetin sesuatu yang ini ngebuat Shogunnya jadi nggak online untuk di mid game seperti ini. Ini dapetin apa? Turret, point kill. Shogun. 2. Itu kurang mahal apa belakang Kevin. Dengan kuda jingkrak menuju ke arah seorang Eman. Targetnya menuju Eman langsung ter-take down begitu saja instant kill. Torun momen memasukkan kembali sosok dari seorang Kevin ke dalam turret tapi tidak bisa terlalu lama. Dan reward manipulation dari seorang Drichel menutup jalan Bigetron by Vitality. Backup damage tidak ada. Backup cover tidak ada. Ditutup sama Drichel. Iya, lagi-lagi Drichel nih yang menjadi sumber masalah utama. 3 ditukarkan 2 pemain dan Eman. Ini jadi salah satu korban loh, bro. Wah udah pasti ya karena kita udah sempat mention tadi. Eman di sini sangat-sangat bagus sekali untuk menjawab Aran, Kevin atau bahkan Leoni. Tapi untuk melawan Drichel ini kan jaraknya sangat jauh sekali. Dan Eman cuma bisa main dari jarak yang sangat-sangat safe. Sekalinya Drichel mungkin mengeluarkan reward manipulation-nya apalagi commit buat Eman, Eman pasti bakal terjebak. Nevin, Profesor kami lihat dari segi in-game gold different. Cuma Eman yang punya dapetin 600 gold surplus dibandingkan 4 kawan lainnya. Nggak kaget. Iya. Dan ini Udah sering. Dan ini the best thing yang bisa dilakukan Eman. Iya, Karena iya. dia sekarang dia memang bisa kita bilang adalah wow, ada steal Nanail. Salah satu resiko tinggi dilakukan Nanail dan kalkulasi yang paten membuat Nanail kali ini berhasil mendapatkan ke arah purple buff. Iya. Dan Memang tidak terlalu banyak impact-nya, tapi ya sekecil apapun Nile benar-benar bisa membuat Bigetron, oke kita masih punya nafas. Tapi lagi-lagi aku ngelihat decision making yang bagus banget dari tim Liquid ID. Di mana mereka tahu nih Emannya unggul, makanya tadi ada tabrakan kan ke area bottom lane. Supaya bisa mengurangi resiko tersebut. Dan sekarang team fight di area turtle ini bakal jadi menarik. Drichel akan ada dalam posisi yang bebas. diving ke arah dalam reward manipulation dari Drichel. Torrent momen ke depan sana bakal coba disambung lagi, tapi Moreno tidak bisa terlalu lama. Damage terlalu besar, kill free hit, membuat Shogun ter-take down. Bahkan Fate kali ini gak bisa menang damage yang diberikan lebar pasukan dari siap Liquid. Dan one last hit, Nile and Moreno still survive. 5 orang yang masih berdiri gagah dari para pasukan berkuda berhasil menelan 2 robot dari Bigetron by Vitality. Lagi-lagi masih belum ada yang bisa ngejangkau ke arah Drichel. Dan sekarang outer turret mid lane bisa dipegang juga, Prof. Wah ini bener-bener banyak banget keuntungan yang jujurnya langsung ngebuat tim Liquid meroket sih. Lihat 3.400. Ini 2 kali lipat dari keuntungan gold yang awalnya mereka pegang. Mereka juga coba buat ngelakuin fight kayak The Way of Dragon tadi kan yang dilakukan oleh Finn. Tapi ternyata nggak mendapatkan hasil yang maksimal. Aran Vengeance Spell yang membuat dia semakin tantrum di depan, semakin percaya diri untuk bisa ngedeal damage dan misahin team fight-nya. Itu doang tugasnya. Balik lagi, Freya EXP beda sama Freya Goldland. Kalau Freya Goldland ya udah pasti cari kill sebanyak mungkin, ngedeal damage. Tapi kalau misalkan Freya EXP, dia ngedelete damage dealernya, dia targeting emannya. Tapi gue suka banget sih chemistry romansa antara Leoni dan Drichel. Ini gak bisa dipungkiri. Dimanapun Leoni bergerak, apapun yang Leoni lakukan, Leoni digigit, ditangkap, di sliding, Drichel ada di sana. Iya. Romansa yang cukup menarik dari tim Liquid. Dan damage dealernya jadi nggak kesentuh sama sekali sih sejauh ini. Mau itu Drichel, Aran, ataupun dari jauh mereka bebas banget. Tapi Piko, Sedangkan ketika Leoni tidak bersama dengan Drichel, lihat Leoni langsung dimakan. Ditelan bulat-bulat itu dia. Romansa yang tadi kita bicarakan ketika Drichel dan Leoni berdekatan selalu Leoninya selamat. Tapi lihat jauh dikit langsung hilang. emang sendiri nggak enak ya Bang Oji ya? Iya sendiri tuh gak enak banget soalnya. Gak ada support system yang selalu ada di belakang kita. Ada, apalagi itemization yang udah mulai nge-support nih para player, Prof. Iya udah langsung ya Wishing Lantern juga dari Drichel. Emang tujuannya mau main depan juga karena permasalahan untuk Eman nanti bisa ditutup dari belakang dengan adanya Aran juga. Next Aran udah pasti ya, CSS Pauldron. Biar dia juga semakin lebih strong di lini depan.
Ada pengurangan dari attack speed, ada juga anti-burst. Biar dia nanti kalau misalkan darahnya di bawah 30% dia dapetin regen juga. Sky Pierce dan Nanael. Ini masih belum maksimal sejujurnya. Karena untuk makan dari depan pun butuh damage dari Eman yang sampai saat ini pun emang masih butuh waktu juga. Tapi kayaknya yang diincer sama Nile, ini mungkin snowballing dari Sky Piercer tersebut, Profesor. Ketika dia dapat satu nanti di momen-momen tertentu, jadi bisa snowball langsung tas gitu. Iya, kayak cari momentum yang benar-benar bisa balikin. Karena kalau misalnya berharap dari objektif satu persatu, ini udah agak berat nih posisi dari Bigetron by Vitality. Leoni kali ini bakal coba di cover dengan sangat cepat oleh Drichel. Memilih menuju ke arah team fight harusnya menjadi jawaban dari tim Liquid. Karena ngelihat dari potensial damage per second dari hero mereka nggak mampu sih untuk menyelesaikan loot ini dengan sangat cepat. Mereka harus team fight terlebih dahulu, Nevin. Tarik ulur dulu, pastikan pancingan-pancingannya yang menuju ke arah Bigetron by Vitality bisa didapatkan. Ambil dan satu tapi Aran, Astro langsung di-cover dengan sangat baik. Eman sekarang membawa menuju ke arah belakang. Revitalize dan Leoni menyelamatkan seorang Aran tidak berhasil di take down dengan sangat cepat. Kevin di arah belakang melakukan eksekusi tapi Kyo ternyata di balik ini semua menjadi sebuah petaka untuk para pasukan dari Bigetron by Vitality karena sekalipun dia angkat, dia masih bisa turun tanpa adanya Purify dan Leoni bersama dengan Aran di belakang sana beruntung jalan backup plan untuk para Bigetron by Vitality bisa pulang ke base mereka hingga 3 robot merah harus ter-take down. wah, mereka nggak mau mengikhlaskan kah dengan satu lord yang udah dipegang sama tim Liquid ID. Mereka masih mencoba untuk fight back ya. Dan jujur, Eman gak bisa masuk atau mendekat sama sekali dengan real world manipulation yang tadi dibuka oleh Drichel. Wah, Drichel sih bener-bener di game kali ini. Drichel bener-bener bersinar. Ini bener-bener silent but deadly. Gameplaynya dia nggak muncul sebagai poker yang sakit, walking damage-nya. Tapi dia selalu ada Prof sebagai backup dari Liquid. Wah, tapi Iya, ini buat close inisiasinya fight-nya Bigetron ya jatuhnya ya. Dengan ada The Way of Dragon tadi, ternyata targetnya ke Aran, Arannya Vengeance. Drichel-nya langsung flicker dan reward manipulation. Jadi targetnya Eman, dia secara nggak langsung nge-delete Eman, biar Arannya nggak tumbang juga. Gimana nih menurut kamu? Itu backup plan yang manis banget sih dari Drichel. Dari sini kayak poinnya Drichel, selalu ada Drichel di situ. Iya, Drichel pertama positioningnya oke, tapi inisiasinya juga bagus. Let's say itu dari Kevin yang sekarang udah pegang 7 poin kill. Ini diam-diam menghanyutkan juga sebenarnya. Dan follow up yang pastinya cepat dari Leoni juga, karena kan nanti akan ada tabrakan, efek stun tambahan. Apalagi dengan itemizations yang seperti ini, Prof. Queen swings on the way ya buat Kevin. Atau mungkin nanti dia bakal mencari target-target lain juga yang langsung dive ke belakang. Karena dengan adanya cooldown reduction seperti ini udah pasti bakal enak banget buat Leomord. Apalagi dibadukan juga dengan adanya purple buff, 40% cooldown reduction udah cukup. Dan nanti tinggal ngelakuin team fight aja dan seperti biasa targetnya udah pasti di belakang. Moreno doang nih yang bener-bener dari tadi safe banget untuk BTR by Vitality. Dia udah punya Ice Queen One tapi sejujurnya hero depannya dari tim Liquid ID ini kan rata-rata punya dash ability ya. Iya. Even Leoni yang walaupun mungkin dia kena efek dari Ice Queen One, tapi dia nggak bakal bisa segampang itu untuk bisa ditangkap. Dan karena udah ada Sky Pierce dari Suyo, kayaknya prioritas Sky Pierce dari Chusinnya ini udah mulai dilupakan dulu. Digeser dan ya. mengandalkan damage-nya berarti full ke arah Kari dan juga Suyo aja di game ini. Mengingat dari Soranya dibuild ke arah defensif, Bro. Waduh, dipaksa retri bahkan kalau tadi aku lihat dan tidak berhasil didapatkan. Kayaknya itu adalah salah satu petaka yang didapetin oleh Nael akibat mencolong purple buff tadi. Dendamnya masih kesumat Nevin nampaknya untuk kali ini. Perbandingan terhadap Retribution dengan adanya Lord untungnya cukup jauh. Iya, cuman tetap aja sih ini Kevinnya punya keuntungan yang banyak banget dari berbagai sisi. Let's say dari gold yang sekarang udah mendekati ke angka 9.000 gold difference dari Baksa. Obat kali World Manipulation menutup jalan ke Nile. Tapi sayangnya Aran masih terlalu kuat untuk bisa take down. Sudden Moment menutup jalan para masukan dari tim Liquid untuk bisa masuk tim fight karena belakang. Aran masih bisa selamat dan Kevin dengan kuda jingkrak yang menargetkan ke arah Shogun. Satu buah poin kill didapatkan di saat mereka harus menuju ke arah Lord. Dan Nile masih punya satu di sini. Kesempatan untuk bisa steal. Karena mereka masih berempat. Apakah itu mampu dilakukan, Nevin? Iya, ini agak berat sih ya kalau kita ngelihat dengan Bigetron by Vitality. Mereka nggak punya badan pasti, makanya Shogun udah tumbang sebanyak 6 kali dan sekarang Lordnya jadi milik dari tim Liquid ID, Bro. Udah pasti bakal jadi free ya, nggak bakal berani juga kayaknya BTR by Vitality itu masuk ke dalam sana. Udah pasti bakal ditarget orang dulu, 10.000 gold soalnya. Tapi Way of Dragon menunjukkan Leoni, damage instant. Dan Aran melakukan covering up yang sangat baik dan Drichel lagi berulah. Membuat Winter Dictor bersama dengan Eman harus flicker for defensive. Di depan sana langsung di cover dengan Thor Moment Shogun. Membuat body block, barricade untuk tim Liquid tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Coba, Profesor, gue pengen ambil satu cases. Just in case tadi Nile dapetin Lord, walaupun dia ter-take down. Worth it or no?
Ya worth it untuk memperpanjang game ini ya, karena ada Eman juga kan tentunya. Bisa late game, tapi ya karena V-nya tumbang jadi kerugian untuk Big Run lagi. Mereka nggak punya power pick off di depan, mereka nggak punya badan, bahkan ada pitch sekalipun memang mereka tidak memiliki badan dengan sangat pasti, tapi Leoni memberikan body block. Di sini mereka sungguh benar-benar membutuhkan Shogun membuat Torrent moment untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi lihat di depan sana, Lord di buying time. Supaya Eman bisa menyelesaikan dengan sangat cepat dengan spinning wheels yang dimiliki dan bahkan Moreno menuju ke arah belakang dan Shogun gagal mendapatkan Torrent moment pace-nya harus meledak di waktu yang sangat cepat. Team Liquid, Richel, silent but deadly. Ini benar-benar mengerikan banget. Posisi yang selalu dipilih oleh seorang Drichel ngebuat Eman nggak bisa masuk sama sekali. Dan lihat bagaimana bebasnya King Maharaja Kevin di dalam game kali ini. Bahkan dengan nge-ban semua hero dari Leoni pun, ini tetap ngebuat Leoni on fire di game ini. Iya karena balik lagi ya, di sini job desk-nya bukan cuma buat Leoni-nya doang. Leoni buang badan, backup-nya banyak. Ada Zaman, Force, Manipulation, dan Vin, sorry to say, kayaknya aku mulai mengerti nih pelan-pelan maksud dari ex-coach BTR. Kenapa cowoknya tuh emang ngebuat malah Vin-nya jadi tertutup potensinya di sini. Dengan pick off yang tadi kita perbincangkan, dengan mungkin dia yang pernah main Kalea, ketika berada di Chow, langsung ada perbedaan yang signifikan banget. Dari tempo, dari cara untuk open map. Dan salah satunya adalah kerugian ketika tadi ada Lord yang didapatkan oleh tim Liquid ID. Dan ini salah satunya juga, yang dimana damage-nya nggak cukup untuk menutup kill dari Aran. Arannya survive, Leoni juga survive. Yang tumbang malah Shogun 4 lawan 5, Lord free. Di sini juga terlalu jauh. Padahal baru dapetin Lord-Lordnya juga lagi jalan di area bawah. Vin tumbang, otomatis defense-nya bakal hancur, rapuh perlahan untuk DTR by Vitality. Gue suka banget gameplay Richel. Bener-bener silent, senyap, tapi menumbangkannya cukup banyak dan bahkan kita sempat bahas tadi, ini nggak semua tentang counter satu hero. Betul. Nggak harus Valentina untuk lawan Sora. Nggak harus, tapi bisa digunakan dengan hero yang lain. Dan selama masih stick to the plane. Dibandingkan harus pakai Valentina, tapi mereka nggak stick to the plane. Iya. Itu akan sangat berbahaya sekali. Dan benar-benar Richel menurut gua di sini menjadi pointer yang sangat penting. Entah siapapun nanti MVP of the game-nya, gua tetap Richel. Ya, emang impact-nya sebesar itu sih di Sebesar dalam itu. game ini. Bukan cuma karena permainannya bagus, tapi emang hero-nya nih jadinya enak banget buat nutup siapapun yang mau mendekat. Wah ini berarti pick 5 ya untuk Eve dari Richel dan masih 100% win rate. Dan Wow. gua sukanya dari Richel sama Leoni. Ini chemistry-nya gua bilang gak bisa bohong. Tapi lihat dilepas sedikit, tumbang Leoninya. Tapi Iya. as long, selama ada Richel, lo mau belum di-kick aja, baru cuma kena Jet Kundo, Iya. Prof, itu langsung dibuka di World Manipulation ya. Betul, jadi covernya benar-benar 100% cover ya. 100% cover. Asuransinya Karena lancar nih. terkadang gini, oh Jet Kundo, oh yaudah ngapain kita buka Reward Manipulation? Karena Reward Manipulation bukan ultimate yang cepat loh hitungannya. Betul. Ya tapi balik lagi ya targetnya sebenarnya. Iya. Kayak dia selalu nutup gitu kan, bukan reward manipulation, cari Eman, selalu kayak gitu. Cari Eman, Iya. cari Finn pun dia mau. Cari Vin dia mau. Dan menurut gua Richel ini matanya di Eman sama di Finn. Kenapa? Ini contohnya nih. Tuh, Tuh. reward manipulation Eman. 3 tetes balik Emannya. Jadi gak bisa team fight kan? Iya, abis itu kalau nggak Finn. Nah kalau yang lain dia tuh nggak terlalu concern ya Finn kalau gue lihat. Iya, dan teamfightnya suka banget dibuat lebih panjang ya sama kedua belah sisi. Terutama dari Bigetron juga, aku ngerasa ketika ini udah banyak banget objektif yang mereka sebenarnya gagal dapetin karya Lordnya, tapi masih pengen coba untuk tuker poin eliminasi. Iya ini sih, ini salah satunya ya. Percobaan untuk cari kill, tapi ternyata gak worth. Dan MVP of the game, silent but deadly, Richel. Wow, dengan 608 gak ke pick up sama sekali, gak kesentuh bahkan teamfight participation di angka 88%. Dan sepanjang game kita selalu melihat Richel sih di setiap teamfightnya, Prof. Ya karena balik lagi ya, emang sebagai mid laner ya job desk-nya harus seperti itu. Kalau misalkan ada team fight harus join juga. Dan berani beberapa kali untuk ngelepasin laning, targetingnya juga. Sementara kalau kita ngomongin fight, nah ini nih. Ini salah satu yang ngebuat sebenarnya tim Liquid langsung unggul banget. Mereka dapetin platingan, gold juga, kill, melepaskan turtle. Dan ternyata malah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Eman sempat menang laning, sempat unggul gold. Tapi ternyata nggak berlangsung.